Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semuanya. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya dengan semangat akan memberikan edukasi-edukasi untuk para pemula-pemula supaya tidak terjerumus sembarangan masuk main di koin-koin kripto. Karena di dalam kripto itu kita harus pelajari betul, kita itu investasi nggak kasat mata, harus yang jelas, harus cerdas dulu apa itu cryptocurrency, apa itu fundamentalnya, ya mindsetnya juga Anda harus benar ya. Jadi yang namanya cryptocurrency itu penuh dengan Ponzi scam, penuh orang bangkrut, orang kere, orang miskin mendadak itu di dalam kripto. Juga ada yang kaya mendadak itu pas kebetulan, pas untung-untungan ya. Kecuali Anda tidak halu masuknya di BTC ETH, ketika bear market masuk di ETH BTC, saya jamin Anda akan jadi jutawan. Karena demand yang terkuat ada di BTC. Semua di seluruh dunia, orang-orang top investor-investor kelas kakap, kelas dunia, bahkan nanti institusi, itu masuknya yang diserang pertama untuk investasi. Tidak ada yang lain, adalah BTC sama ETH. Kalau yang lain mereka itu untuk gambling. Jadi jangan harap Anda nggak ikut gambling. Gambling tumbang-tumbangan uang. Anda harus ngerti masuknya kapan, harus tepat, dan TP-nya harus di mana, itu harus jelas. Kalau tidak Anda bahaya. Karena bukan di kripto maupun di saham sama saja. Kesalahan bagi orang yang jadi kere, jadi bangkrut itu karena tidak tahu, tidak pengalaman. Dia itu asal masuk, tidak tahu timing masuk dan timing jual. Kuncinya itu hanya itu ya. Jadi Mas Bro di sini tidak mengajak Anda untuk menjual aset tertentu. Saya di sini hanya mengedukasi, mereview sesuai dengan pengalaman Mas Bro. Kita gambling tapi sudah saya riset ya secara mendalam dengan koin-koin yang tentunya pantas digamblingkan karena demandnya kuat, juga ada fundamental di dalamnya. Kalau di PP itu saya anggap main kayak di BTC, tapi gambling kelas atas maksudnya ya. Kalau BTC itu nggak gambling karena demand yang terkuat di situ, siapa yang betul masuk dan siapa yang pas nanti TP-nya, BTC pasti akan cuan. Toh kalaupun Anda salah masuk, ditunggu waktu kapan waktunya, BTC masih tetap akan ada dan tetap akan bersinar, juga pasti akan kejemput bahkan cuan. Tapi kalau koin-koin sembarangan itu hanya waktu tertentu kita masuk dan dijual, waktu tertentu juga kadang-kadang tidak akan bertahan lama ya. Jadi seperti koin PP itu untuk gambling saja ya, untuk gambling saja. Targetnya nanti di bulan yang akan datang kita harus jual, habiskan, kita ganti, rubah mindset kita. Keuntungannya nanti masukkan ke BTC ataupun top CMC. Saya akan membahas di sini hari ini, sore ini, malam ataupun pagi, ketemunya Mas Bro kapan ya. Ini Helium. Helium ini salah satu koin buat gambling ya, buat gambling, tapi punya fundamental karena ini bukan meme coin. Tapi yang jadi penasaran menggelitik Mas Bro ini koin ini sangat bagus. Yang mana koin ini sebetulnya project daripada FTX, dibiayai FTX yang ada di Solana. Setelah FTX bangkrut, maka project ini terbengkalai dan kemudian Binance dengan buru-buru ini koin dikeluarkan dari perdagangan di Binance. Akan tetapi Binance nggak tahu, nggak ngerti. Tiba-tiba Solana itu kan termasuk blockchain terkemuka, dia membutuhkan node-nya daripada Helium, maka project Helium ini diselamatkan sama Solana dan dibiayai sama Solana. Ini pun sudah mulai bergerak, ada kenaikan, yang mana Helium ini yang saya suka ya. Koin sebagus ini dipakai node-nya sama Solana blockchain yang terkemuka, dan kemudian market cap-nya kondisinya kecil seperti mana koin micin, malah masih gedean koin micin PP ya.
ini masih kecil karena market cap-nya 3,3 triliun. Yang saya lihat itu market di kisaran 3 triliun ini nggak pernah menyentuh turun lagi. Kemungkinan ini harga sudah bottom. Kalau mau gambling, mau cuan yang besar berpuluh-puluh kali lipat, kalau memang nanti ada rezeki dimainkan, saya rasa ada di helium. Karena helium ini kalau kita lihat dari candle ALI-nya, harganya itu pas bull market itu sampai 750.000. Sekarang cuma 23.000. Nggak usah kita menghayal sampai ATH. Jika nanti setengah ATH ataupun seperempat ATH saja, saya rasa naiknya sudah berpuluh-puluh kali lipat untuk pada helium ini. Tapi di sini saya nggak menjanjikan, bisa kejadian bisa nggak. Yang namanya market ke depan nggak ada yang bisa tahu pasti, semua hanya analisa dan ramalan belaka. Tapi paling tidak kita sudah mempelajari fundamentalnya bagus, notnya dipakai daripada Solana, projectnya berlanjut terus, progres terus, dibiayai sama Solana. Tidak menutup kemungkinan suatu saat bull market barang ini akan terbang, itu bisa jadi kemungkinannya terbuka lebar. Yang namanya helium ini yang saya suka, market cap-nya kecil seperti meme coin, tapi ini bukan meme coin ya. Ini menandakan market yang kecil seperti ini ya, ini sudah banyak orang yang cabut, sudah banyak orang yang cut loss ya. Artinya kalau kita masuk di helium, sudah tidak begitu banyak orang yang sangkut ataupun yang mau TP di atas, karena dengan market sekecil ini artinya sudah pada banyak yang CL ya. Dan dengan market kecil cuma 3,3 triliun, ketika nanti akan diangkat, saya rasa tidak perlu membutuhkan uang gede. Dengan 10, 20, 30 triliun barang ini akan naik berlipat-lipat ganda ya. Karena 3 triliun ya dibanding dengan Shiba yang 66 triliun, koin micin padahal ya, itu jauhnya bagaikan langit dan bumi. Ketika ini nanti bull market sampai setengahnya Shiba saja market cap ya, saya rasa naiknya sudah luar biasa daripada kenaikan daripada helium ini ya. Tapi tetap pure riset mandiri, Mas Bro hanya menganalisa ya, hanya memberikan pandangan, semua keputusan ada pada Anda. Saya rasa helium ini kalaupun mau masuk gambling sedikit-sedikit nggak masalah, nggak mungkin nggak naik di bull market yang akan datang berapapun kenaikannya. Yang mana ini dari awal launching sampai sekarang kondisinya longsor turun seperti ini pun, ini masih ada kenaikan 448% dari awal launching ya. Dulu itu pas tahun 2020 launching ya, pas tahun 2021 harganya sampai 750, yang mana waktu launching itu juga harganya sama 22.000 seperti sekarang ini. Jadi waktunya untuk masuk saya rasa tidak masalah daripada untuk koin HNT ini ya. Juga akan saya sampaikan ya, koin-koin yang di bawah market cap-nya masih di bawah 1 triliun yang sudah turun banget, yang awalnya tinggi, itu bahaya sekali, menandakan sudah nggak ada progres lagi, sudah nggak ada investor lagi, holdernya sudah pada bubar, orang sudah nggak ada percaya lagi. Itu sangat bahaya. Salah satunya di Coinbase, nanti akan saya bahas Coinbase ya, malam kemungkinan ya. Ini untuk HNT ini untuk sekedar motivasi. Siapa yang mau berani gambling di sini, Mas Bro nggak menjanjikan apa-apa, akan tetapi ini koin patut diwaspadai, ada kemungkinan akan terbang tinggi, yang mana ini berdiri di jaringannya Solana. Solana sekarang kenaikannya yang paling tinggi, kemungkinan nanti pelan-pelan ini akan terseret daripada kenaikan Solana, yang mana Solana itu pernah sampai 3.500.000, kok sekarang harganya turun sampai 300, bahkan kemarin 200, karena Solana kemarin direcoki sama FTX Crypto. Jadi Crypto itu, FTX itu banyak investasi di Solana, kemudian bangkrut, yang ada di Solana dijual semua. Kalau sekarang saya rasa karena FTX sudah hancur, sudah nggak ngerecoki lagi, jadi Solana ke depan kemungkinan akan berjalan dengan mulus, bukan semulus paha ayam ya, tapi semulus jalan tol, akan cuan Anda di kemudian hari.
Saya rasa ini penjelasan sudah cukup sangat jelas mengenai pada Solana ini. Bukan Mas Bro mengajak FOMO, udah saya jelaskan secara mendetil. Dalam bermain kripto semua bermain game ya, project apapun semua tergantung daripada tumbang-tumbangan uang, tergantung demand yang masuk, koin mana nanti yang akan dimainkan. Apa BTC itu ada project? Nggak ada. Shiba dulu waktu naik sama Dogecoin juga nggak ada project. Yang penting untung-untungan, kita pasang jaring, barangkali jaring itu terisi ikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah, banyak dosa itu pasti. Yang namanya Mas Bro manusia biasa seperti Anda ya. Tentunya yang positif Anda ambil, yang negatifnya Anda buang. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.